Ya, tes. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hifdzal anbiya'i wal mursalin. Innaka anta arhamar rahimin. Innaka anta arhamur rahimin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa hujjatan alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Ikhwah wa akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah kita dapat bertemu kembali di majelis Subahut Tilawah ini yang alhamdulillah kita dapat melanjutkannya ba'da libur lebaran, libur Ramadan dan lebaran ya, 2 bulan kurang lebih. Harapannya ilmu yang telah dipelajari ya, khususnya ini adalah ilmu tajwid, telah dipraktekkan dan konsisten untuk terus ditingkatkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Para peserta kajian Subahut Tilawah khususnya mungkin sudah mempunyai target dan juga pencapaian dari ibadah di bulan Ramadan kemarin. Ya, ada yang sudah bisa khatam 1 kali, 2 kali, ada yang tidak pernah putus qiyamul lail, ya, ada yang rajin berderma atau bersedekah. Ya. Maka harapannya amal-amal itu, khususnya baca Quran, ya, yang telah kita pupuk dan telah kita konsistenkan di bulan Ramadan, itu terus meningkat dan juga tetap terjaga di bulan-bulan berikutnya. Apalagi kita masuk sekarang di bulan Dzulqa'dah ya, tepat pada tanggal 1 Mei kemarin kita sudah juga masuk bulan Dzulqa'dah, yang dimana bulan Dzulqa'dah ini adalah salah satu rentetan bulan-bulan haram yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taubah 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, di mana bulan haram ini memiliki kesucian dan keistimewaan tersendiri. Salah satunya apa? Kebaikan dilipat gandakan dan keburukan atau maksiat juga akan dilipat gandakan dosanya. Kalau kebaikan dilipat gandakan pahalanya dan dosa sebaliknya. Harapannya di bulan haram ini kita meningkatkan kembali. Ya, yang bulan haram ini adalah bulan Muharram, Rajab yang sudah berlalu di kita. Nah, sekarang masih ada di depan mata kita adalah Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, apalagi juga dikenal sebagai bulan haji. Ya, sebagian saudara kita mungkin teman-teman kita ada yang sudah mulai berangkat ya, kloter pertama untuk menunaikan ibadah haji. Harapannya kalau kita belum bisa berhaji ya, maka kita bisa melaksanakan spirit ibadah haji, itu spirit pengorbanan ya, spirit keistiqomahan dalam beribadah yang kita juga telah pupuk dan kita latih di bulan Ramadan. Baik, sebelumnya saya juga mohon maaf ini terlambat. Tadi saya sebenarnya seharusnya memang 5.15 ya. Tadi ada kendala sistem laptop ya. Maklum karena baru mulai lagi, jadi agak lama. Tapi nanti insya Allah saya juga 6.15 saya tidak terlalu diperpanjang waktunya, tidak sampai setengah 7. Jadi saya mohon maaf juga khususnya buat admin dan juga buat peserta. Insya Allah berikutnya tetap akan dimulai jam 5.15. Kecuali kalau ada kendala-kendala tadi mau ngabarin cuman nanggung ya. Baik, itu saja kita akan mulai kembali. Saya kemarin juga terluput ya. Saya pernah menjanjikan mau membuat apa namanya
sesi talaki mandiri. Nah, itu yang kemarin saya terlupa terusan apa ya, karena Ramadan juga banyak jadwal. Jadi kelupaan untuk apa namanya mengatur waktunya di bulan Ramadan tersebut. Ya, tadinya kan targetnya bulan Ramadan mau buat talaki mandiri untuk setengah juz ya. Insya Allah ini hari ini kita bisa tuntaskan juz 1 biar sekalian selesai juz 1. Nah, baru talaki interaktifnya yang mandiri bisa saya umumkan pasca kajian ini. Insya Allah sekarang saya udah nggak terlalu sibuk. Kemarin-kemarin ada urusan yang perlu diselesaikan dan dipersiapkan. Baik, nah sekarang kita akan lanjutkan materi di Lamus Sakinah. Eh, ingat saya memang di materi terakhir itu kita hanya baru sampai lamun amr ya, lamun amr jadi al-mabahatsut tsani gitu ya. Maka sekarang kita tuntaskan pembahasan Lamus Sakinah apa namanya yang ada di mabahatsut tsalits, yaitu lamubal wahal atau lamuhal wabal. Kalaupun ini sudah dibahas, misalnya nggak apa-apa sebagai murojaah ya. Pekan depan baru insya Allah kita materi yang terbaru itu mat dan qasar, pembahasan hukum mat ya. Nah itu nanti akan panjang dan berseri, lebih berseri gitu ya. Baik, ini kita tuntaskan materi sekaligus murojaah dulu. Materi lam sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Qala al-imam qala syekhah wa qala syekhah Rehat binti Muhammad Mufid Syakuti hafizahullah wa nafa'ana Allah biha wa ulumiha fid dharaini. Al-mabahatsu tsani lamul amr. Kita mulai lamul amr lagi ya. Pembahasan tentang lamul amr. Apa itu lamul amr? Lamul amr itu nanti lam yang menunjukkan makna perintah. Dalam bahasa Arab itu ada kalanya perintah tidak hanya disampaikan dalam sirah if'al atau dalam wazan if'al. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab memahami hal tersebut ya. Jadi ada kalanya pola dari apa namanya pola dari fi'il amr umumnya kita ketahui if'al atau nanti uf'ul atau af'il ya, itu nanti kan tergantung dari ainul fi'linya ya, apakah ainul fi'linya dhammah atau kasrah atau fathah ya, seperti itu. Nah tapi ada kalanya perintah dalam bahasa Arab itu dia tidak memakai pola tersebut ya. Asalnya kan kalau kita berbicara tentang pola fi'il amr itu merupakan potongan dari bentuk fi'il mudhari yang ditambah dengan hamzah wasol dari fi'il amr tersebut. Nah, tapi ini sekarang polanya tetap pola fi'il mudhari persis, tidak ada yang dihilangkan ya, tidak ditambah dengan hamzah wasol tapi ditambah dengan lam gitu ya. Maka lamul amr ini maksudnya bermakna sudut pandang ketiga atau gaib dan juga menjaga bentuk pola fi'il mudhari yang gaib. Nah, ta'rifuha kita lihat definisinya. Hiyalah musakinah az-zaidah an bunyanil kalimah. Itu dalam sakinah yang sifatnya tambahan dari susunan kata. Wal waqi'ah qabla al-fi'il al-mudhari, terletak sebelum fi'il mudhari. Nah, tadi juga bunyatil kalimah berarti dia maksudnya adalah bentuknya tidak bisa berubah ya. Lamnya tersebut hanya sakinah. Dia mabni ya, dalam konsep bahasa mabni artinya dia bukan mu'rab, harokatnya tidak bisa berubah. Kalau kondisinya sakinah berarti dia lawan dari harokat, stabil, tidak bisa dibunyikan dengan harokat yang tiga, fathah, kasrah, dhammah. Terletak sebelum fi'il mudhari al-masbuqah bil fa' awil waw aw thumma, yang apa namanya didahului oleh huruf fa, waw dan thumma atau summa ya, seperti itu. Syaratnya lamul amr itu harus didahului oleh salah satu ini, maka dia akan bermakna sebagai perintah. Kenapa harus didahului dengan tiga hal ini, tiga huruf ini? Karena kalau nggak didahului oleh huruf tertentu, maka dia nggak bisa hidup. Ya kan kaidah asalnya dalam bahasa Arab itu apa? Al-Arabiyah la tubda'u bis sawakin wala tantahi bil mutaharrikat.
Jadi konsep awal pernah kita bahas ya. Bahasa Arab itu tidak diawali dengan huruf-huruf sukun. Jadi kalau ada huruf sukun harus ada huruf yang berharokat sebelumnya. Seperti kasus lam sakinah yang ada pada harf ya, lam sakinah harf ya, yang menjadi sebab ma'rifah ya, sebab khususnya kata yang disampaikan pada suatu kalimat ya. Misalnya hamdu, hamdun, terus ditambah lam sakinah yang harf jadi lahamdu. Kan nggak bisa baca lahamdu, harus pakai hamzah wasal jadi alhamdu. Nah, itu dalam tarifnya kita sering al ya. Nah kan karena dia sakinah harus ditambah huruf yang dapat membuat dia hidup untuk bisa dibaca. Gitu. Al, jadi bukan la, laham, laham. Sama seperti ini. Kalau misalnya hanya memakai lam sakinah, leyak tuh itu kan kayak kesannya nggak pas dan nggak apa namanya nggak cocok gitu ya. Maka tiga huruf inilah sebagai syarat dari film. Ini sisi bahasa Arabnya ya. Nah, di sini yang kita bahas dari sisi tajwidnya adalah hukumnya. Hukumnya apa? Izhar wujuban. Harus wajib izhar ya, mutlak. Dia tidak mengenal lagi hukum idgham ya, karena kan kemungkinan di pembahasan lam sakinah itu kalau nggak izhar idgham. Wa in bada'a bil fi'li fi nahwi thumma yaqdu faltuksiru inda libtida hakadha liyaqdu li adal arab la tabda'u bisakinin wa huwa badu'un ikhtibariyun la yata'ammadahul qari. Nah, di sini juga kalau misalnya kasus nih untuk ibtidah yang ikhtibari. Ibtidah ikhtibari itu jadi mulai bacaan bukan karena pilihan yang baik, tapi karena diuji agar seorang qari ketika baca dengan mulai di ayat tersebut atau kalimat tersebut paham bagaimana cara mulainya. Itu yang disampaikan Imam Jazari ya di dalam pembahasan wakaf. Di matan Jazariyah itu ada beberapa macam wakaf ya, wakhtibari. Jadi salah satunya adalah wakaf ikhtibari ya. Jadi ikhtibari itu adalah seorang penguji, guru menguji muridnya untuk baca di tempat-tempat tertentu agar dia bisa memulai dengan baik, dengan sesuai kaidah bahasa Arab khususnya. Sebaliknya, bisa juga dia meminta untuk wakaf atau berhenti di kalimat tertentu agar berhenti juga benar. Gitu ya. Nah, misalnya dalam konsep tidak ikhtibari mulai dengan proses ujian ya, karena sebab ujian, maka di sini misalnya kita nggak pakai thumma yang kita hapus. Maka gimana cara mulainya? Liyaqobu. Boleh kita mengkasrahkan lam. Liyaqobu karena sekali lagi tadi pernah saya sampaikan nggak bisa kasroh, nggak bisa sakinah, harf sakinah di depan kalimat lalu dia langsung dibaca. Maka sakinahnya diganti dengan kasroh. Liyaqobu. Begitu ya. Tapi lamnya di sini tetap lamul amr, bukan lam ta'lil. Dalam bahasa Arab kan ada lamul amr, lamul ta'lil. Ta'lil itu seperti gini, kasusnya seperti liyadhab dan segala macam gitu ya. Nah, li di sini maksudnya untuk memberikan makna ta'lil, alasan suatu pekerjaan yang dilakukan. Tapi di sini tidak merubah hukumnya. Dia adalah sebagai kasuistik kalau memulai dari tempat yang diujikan. Dan ini disampaikan la yata'ammaduhul qari. Di sini diberikan penegasan tidak boleh disengaja oleh qari. Nah, maksudnya berarti dia sebagai penguji saja. Hanya ujian sebagai wawasan kalau seandainya sumanya nggak ada, langsung mulai dari lamul amr, maka dia dikasrohkan. Tapi kalau dalam rangka tilawah yang biasa, itu harus menyertakan dengan summa, wa, atau fa yang ada pada kalimat sebelumnya. Baik, itu lamul amr. Lalu berikutnya adalah lamu hal wa bal. Nah, hal dan bal ini masuk kategori huruf. Tapi yang dimaksud di sini nanti bukan lagi lamnya lam sakinah harfiah, yaitu lam ma'rifah atau dia lamul amr, perintah. Tapi dia huruf yang nanti lebih menunjukkan kepada makna lain. Gitu ya. Untuk hal ini nanti maksudnya ada istifham ya. Dalam bahasa Arab hal itu adalah istifham
Jadi dia adalah kata tanya yang maknanya apakah. Dalam Al-Quran sering kita dapatkan istifham ya. Istifham. Ya, ini dia istifham. Nah, kalau bal ini nanti istidrok, jadi pengalihan makna dari satu kalimat ke kalimat berikutnya. Tetapi, begitu ya, seperti itu. Dan lam ini harus selalu ada di akhirnya. Nggak bisa lamnya di depan, ya. Karena dia hanya tersusun dari dua huruf ya. Dua huruf, maka hanya memungkinkan depan atau belakang, nggak bisa tengah. Dan memang karena dia sakinah, berarti harus di belakang. Nah, penjelasannya adalah hiya musakinah al-waqi'ah fi had wa bal. Nah, hukumnya gimana? Hukumnya dari sisi tajwid al-idhar wujuban illa idza waqa'a ba'daha lamun aw ra'un fayajibul idgham. Hukumnya adalah harus idhar kecuali kalau setelah lam ya itu nanti ada setelah hal dan bal, berarti setelah lam sakinah pada dua huruf tersebut apa ada lam lagi atau huruf ro lagi, maka wajib di idgham. Nanti idghamnya berarti di sini kan lam ketemu lam itu nanti apa namanya tamatsul, lam ketemu ro taqarub gitu ya, tamatsul. Jadi ada dua hukum idgham nanti ya, tamatsul atau mutamatsilen yang kita sering ketahui istilahnya, dan taqarub ya, ya seperti itu. Baik, wa taqa'ul lam ba'da hal wa bal amarra'u falam taqa'u ba'da hal. Wa dzalika nahu hal lakum mimma malakat bal la yakhafun barrafa'ullah ya. Nah, dalam Al-Qur'an kasusnya yang lam sakinahnya ketemu ro hanya pada kata bal. Berarti hal itu nanti hanya ketemu lam dalam Quran ya. Bisa kalau di Al-Quran kita bisa buat sendiri gitu. Nah, tapi kalau untuk bal bisa ketemu ro sehingga nanti memungkinkan idghamnya idgham mutaqaribain. Wa yustafna min dzalika li hafsib min asy-syatibiyah la muhabbal min qawlihi ta'ala bal rana bisabab sakti 'alaiha di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 ya. Nah, kan kita sudah banyak yang hafal soal mutaffifin ayat 14 ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, seperti itu. Jadi, apa namanya? Bal ketemu ron. Nggak boleh di barron, tapi dia bal ron. Idhar, karena idharnya idhar riwayah, karena sebab sakta. Seperti itu. Sebab idghamnya kenapa? Karena tamatsul, karena makhraj yang sifatnya sama dengan lam, taqarrub ma'ara, makhrajnya dekat, sifatnya beda. Nanti konsep tentang mutaqarriban, mutamathilan, mutajanisen akan kita bahas lagi di pembahasan khususnya. Nah, al-faslu tsani berikutnya lamul fi'li. Ta'rifuha ya lamus sakinah al-waqi'ah fi fi'lin sawa'un kana madhiyan am mudhari'an am amran. Nahwu ja'alna wa man yatawakkal 'ala Allah qul huwallahu ahad. Nah, di sini lamul fi'li berarti lam yang ada pada fi'il. Baik itu fi'il madhi, baik itu fi'il mudhari, baik itu fi'il amr. Dan lamnya di sini catatannya adalah asliyah dari fi'il tersebut. Bukan dia sifatnya zaidah. Kalau mudhari berarti dia bukan huruf mudharaah, karena memang huruf mudharaah tidak ada lam ya, ana itu hamzah nun ya ta. Amr juga tidak ada tambahan tak, tambahan lam, tambahan lam gitu ya. Jadi yang ada paling hanya tambahan hamzah wasal di depan. Jadi lam fi'il ini maksudnya adalah fi'il yang asliyah. Artinya memang asal fi'ilnya tersebut memang ada lam. Gitu ya. Nah, tapi bedanya nanti ada yang di tengah karena memang dia fi'il madhi, ada yang di akhir karena dia mungkin mudhari atau amr. Seperti contoh yang ada di sini. Ja'alna misalnya mewakili madhi ya, karena dia bersandingan nanti dengan apa fa'il dalam bentuk dhamir ya.
yang dalam konsep fi'il madhi. Wa yatawakkal ini juga fi'il fa'il yang sudah nyatu, bedanya dia di sini apa namanya menjadi sakinah karena sebagai syarat. Asalnya yatawakkalu ala kulli hal nanti posisinya di akhir. Qul huwallahu ahad sebagai amr, dia mengalami proses perubahan wazan ya, dari qala yaqulu qul. Nah, seperti itu. Nah, hukumnya gimana? Mau itu yang madhi mudhari amr, al-ibharu wujuban illa idza waqa'a ba'daha lamun aw ra'un fa yajibul idgham wa dzalika nahu wa kullahuma wa qur rabbi. Jadi kalau kasus asalnya kalau ketemu lam ya maaf kalau dia ketemu selain lam dan ro maka idhar, kalau ketemu lam dan ro maka idgham, sama seperti lam hal dan bal ya, seperti itu. Sababul idgham at-tamatsul ma'al lam wa taqarrub ma'ar ra, sebab karena memang punya kesamaan jenis dengan lam dan perbedaan dengan ro, berbeda tapi dekat ya, seperti itu. Oke, terus ini ada peringatan khusus. Tanbih yang bagian harsu alal ilhad lam idza ja ba'daha nunun fi nahwi arsalna wa dzalika li anna lisan yasra'u ila idghamiha fin nun lima bainahuma min at-taqarub. Nah, ini ada masuk dari pengembangan konsep ada, itu praktek tilawah ya. Jadi arsalna di sini lamnya ketemu nun. Lam sama nun makrojnya dekat, sama seperti ra ya, lam nun ra. Nah, maka di sini jangan sampai lidah kita itu malah ngarah ke nun daripada ke lam. Jadi arusanna. Nah, jelaskan lam ya. Arusalna, arsalna, sal. Nah, lam dulu baru nun. Jangan arusanna. Kalau kecepatan itu rentan apa namanya rentan menjadi bercampur atau melebur seperti itu. Sementara tidak ada hukum idgham dalam hal ini. Ya, seperti itu. Walaupun boleh baca cepat ya. Di sini bukan berarti nggak boleh kita baca cepat. Kalau baca cepat berarti harus diperhatikan. Begitu saja. Nah, bagian terakhir al-fasl tsalits lamul ism. Ta'rifuha hiya lamus sakinah waqi'ah fi usuli bunyatil ismi wa takunu mutawassithah datman. Itu dia lam sakinah yang terletak di pokok dari suatu kata, yang terletak di tengah, selalu di tengah ya. Malja'an, jadi asalnya memang isim tersebut sudah punya lam sakinah ya, sebagaimana fi'il tadi ya, bukan proses dari ziyadatul kalimat ya, atau proses dari nosrif ya, dari derivasi atau perubahan akar kata, tidak ya. Malja'an, sultan, dan al-fafa ini adalah isim yang mempunyai lam sakinah dari asalnya dan selalu tetap di tengah gitu ya. Dan ini umumnya dia nanti masuk kategori isim jamid, artinya isim yang tidak bisa diderivasi atau diturunkan akar katanya. Hukmuha al-ibharu wujuban, selalu ilhar gitu ya. Nah, ini kurang lebih kesimpulan yang saya buat dalam slide, tapi mohon maaf slide-nya tidak saya share, silakan dicatat saja ya. Jadi ini karena materi khusus daurah, tapi saya berikan gambaran saja tentang hukum seputar huruf lam yang ada ta'rifiyah yang kita sudah baca ya. Nah, nanti hukum-hukumnya tuh tidak lepas dari dua saja. Kalau nggak idhar, idgham. Gitu ya. Lam ta'rifiyah gitu sudah bahas syamsiyah, qamariyah itu idhar qamariyah, idgham syamsi. Lam asliyah idhar mutlak ya. Asli di sini lam isim tadi ya. Maksud lam isim tadi kita baru bahas. Nggak bisa kita baca selain idhar. Lam ismiyah juga sama ya. Ismiyah sama asli itu sama. Ini sumber yang saya pakaikan salah satu dari syarah Tuhfatul Atfal dan syarahnya Salsabil Syafi'i ya. Itu memang ada yang membedakan antara asliyah dengan ismiyah begitu ya. Kalau asliyah itu nanti apa namanya di awal dengan hamzah qata, kalau ismiyah tidak ada hamzah qata. Itu hanya perbedaan ini saja, kaidah ya. Tapi hakikatnya sama sebenarnya, sama-sama isim. Gitu. Fi'liyah berarti pada kata kerja atau fi'il. Hukumnya dia kalau ketemu dengan apa namanya dengan ro juga mutaqarriban, kalau ketemu lam berarti mutamathilan ya. Ini saya ada yang kurang lengkap itu. Jadi ini juga mutamathilan mutaqarriban. Kalau ketemu lam dan ro berarti idhar.
gitu ya. Kalau harfiah berarti izhar, ya asal izhar. Ya kalau ketemu selain lam dan ro. Jadi kalau ketemu apa namanya lam dan ro jelas idgham ya. Idgham. Bisa mutamatsilan, bisa mutaqariban. Sebagian riwayat nanti misalnya bal toba'a atau hal taro, sebagian riwayat nanti ada yang mengidghamkannya. Bal toba'a Allah, ada hattari, ya, ada juga seperti itu. Tapi asal dalam riwayat Hafs ya izhar. Lam amriyah ya itu berarti perintah amr ya. Maka dia harus didahului dengan fa wa thumma, hukumnya izhar mutlak. Itu kesimpulan yang ada dalam pembahasan kita hari ini. Sekarang kita lanjut apa namanya untuk apa untuk melanjutkan tilawah kita ya. Baik. Terakhir sampai 129. Sekarang kita mulai 130. Nah, biar lebih mudah ya atau lebih efektif waktunya, saya akan bacakan dulu semuanya sampai akhir juz 1 tanpa saya berikan eh, komentar ya. Nah, komentar saya berikan nanti setelah ketika setelah saya berikan kesempatan talaki interaktif dan nanti masing-masing akan ada komentarnya sesuai dengan bacaan yang dibaca ya. Seperti itu. Baik, silakan ya disiapkan dan diperhatikan. Kita mulai di ayat 130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي
نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Baik, ya, langsung kita praktek, lumayan banyak. Untuk urutannya tetap satu arah satu ayat dulu. Nanti kalau menyisam bisa mengambil lebih ya ayatnya kalau ada kesempatan. Baik, silakan angkat tangan raise hand ya untuk urutannya. Nanti saya tunjuk. Lalu setelah itu bisa praktek. Pak Wahyu, lalu berikutnya ada lagi. Ini dari ayat 100 ini ya. 130 sampai 141. Berarti ada 11 ayat. Nah, 11 ayat berarti bisa saja satu orang lebih dari satu, cuman untuk urutannya dan gilirannya tetap satu orang satu dulu ya. Bahkan salat wahyu lagi biar gampang nanti urutannya, angkat tangan dulu biar tahu urutannya. Baik, Ummu Hudhaifi ada lagi, Bolena ada lagi yang angkat tangan belum ya? Belum, kita lanjut dulu. Dimulai dari Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Tafadhol ya 130. Ya, Afwan Ustadz lagi kurang sehat tapi di ini ya Ustadz. Mudah-mudahan Harapan. Ya, jawab Pak, langsung aja Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Oke, bagus. Walaupun sakit tetap bagus Pak Wahyu ya. Alhamdulillah. Jadi wasilah kesembuhan insya Allah. Baik, berikutnya Muhudhaifi, tafadhali. Nah, Ustaz. إذ قال له ربه
أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Baik, Agus, Bu. Muhadhibi, Santi. Berikutnya, Bu Lena, tafadhali. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني Waya. Jelaskan ainnya, Bu. Waya. ويع Nah, ainnya jadi ويع Hmm. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Nah, ahsan. Ya, bagus, Bu ya. Udah lumayan. Sedikit tadi paling ainnya saja ya, yang apa namanya, yang perlu dijelaskan. Baik, ada lagi selain 3 orang tadi, selain itu, sebelum diberikan kesempatan kedua bagi yang tadi sudah baca. Bu ini coba Ustadz. Silakan Bu Eni, ya, Bu Eni ya panggilannya. Iya. Ya, tafadhali Bu. Ayat 133 sekarang. 133. 33. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut. Nah, baik. Pertama Bu, huruf dzalnya lebih jelas. Id. Nah, jadi dzal itu di gigi atas Bu ya. Id, jadi id. Jadi tadi Ibu bacanya am kuntum syuhada id hadara. Nah, jelaskan itu. Dan ainnya lebih jelas di tengah tenggorokan. Id hadara Ya'qub. Silakan Bu, silakan. Am kuntum. Am kuntum syuhada id id Am kuntum syuhada id hadara yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Iya, sedikit lagi Bu ya, sedikit koreksinya untuk huruf H-nya. Jadi di sini kan tadi Ibu baca wa Ismail wa Ishaq ilaha. Nah, hak di sini udah benar. Cuman di Ishaq ini haknya hak tengah ya, hak tengah tenggorokan. Jadi dia harus lebih besar dan harus lebih apa ya, sama-sama sifatnya sama-sama lemah ya. Cuman dia harus lebih naik ke atas posisinya. Jadi jangan Ishaq tapi Ishaq terus wahida. Nah, terus juga nahnu. Nah, jadi yang haknya itu hak pangkal ya, ini kan hak pangkal ya. Kita tidak lagi menyebutnya hak besar hak kecil ya, karena kita sudah sampaikan di materi makhraj. Istilah itu tidak ada, jadi kita sebutnya langsung posisinya. Ini hak pangkal, ini hak tengah. Nah, jadi kalau hak tengah ya harus di atas. Kalau laki-laki itu bayangan di jakun ya Bu ya. Kalau perempuan berarti bayangin saja di antara leher bawah dengan bagian atas yang berbatasan dengan apa namanya dagu ya, dengan dagu berarti kurang lebih tengah, persis tengah. Kalau tangan, kalau tengah sini tenggorokan, nah itu kurang lebih bagian huruf ain dan ha. Nah tadi hurufnya haknya masih kurang dapat. Nah, coba diulang dari wa Ismail. Wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Silakan Bu, ulang wa Ismail. Ya. Wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida
wa nahnu lahu muslimun. Iya, nggak apa. Nanti perlu latihan lagi Bu ya. Jadi H itu bisa disimak kalau Ibu baru bergabung ya. Kita sudah membahas materi tentang makhraj huruf H ya. Sekaligus prakteknya ya. Bisa disimak di video berikut apa di video sebelum-sebelumnya atau berlatih huruf H-nya agar tidak sama dengan H. Seperti itu. Baik, Bu siapa tadi? Bu Eli ya. Terima kasih. Sudah Bu Eni maaf sudah bergabung. Yang lainnya sebelum dilempar lagi ke Pak Wahyu atau Bu Lena atau Om Hudayfi. Selain Nana ya, Bu Nana mungkin lagi mustami'ah apa-apa. Kalau tidak ada mau diberikan saja ke Pak Wahyu lagi. Silakan Pak Wahyu, tafadhol. Ustaz. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Baik, ahsan. Bagus. Berikutnya langsung Om Hudayfi. Nah, Ustaz. Wa qalu kunu hudan aw nasara Tahtadu. wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Kul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dikit lagi ya, kita tuntaskan biar selesai habis B1 dan sekalian insya Allah tidak lama lagi. Langsung Bu Lena. Waqalu Bukan Bu, 136. 136 Bu. Satu. Amanah bilang. 136. 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Bagus Ibu. Ya bagus Bu Lena, sudah bagus kemajuannya ya Bu ya. Sudah sedikit koreksinya alhamdulillah. Bisa dilancarkan terus. Syukran Ustaz. Ya, ya. Afwan. Berikutnya Bu Eni mau coba lagi, mumpung masih ada kesempatan. Silakan Baik. Bu Eni. Ya, boleh dilanjut. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Nah, kalau wakaf tidak perlu dipanjangkan matnya apa karena dia juga bukan mat itu ya. Faqadi tadau itu aja. Nggak perlu tadau, nggak usah ke sana kayak tasdid atau dipanjangin. Oh, tidak usah. Ya. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ya. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Ya, balik lagi ke Pak Wahyu silakan. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Tambah lagi langsung Pak. 1 sampai 39 biar apa namanya lebih panjang.
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Ya, lebih jelas koknya. Wa nahnu lahu mukhlisun. Wa nahnu lahu mukhlisun. Lanjut lagi, Muhadzaifi. Riwayat lagi. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Baik, terakhir boleh nak silakan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Baik, sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sekalian kita telah di penghujung agenda pagi ini. Insyaallah pekan depan kita sudah masuk juz 2 ya untuk tilawahnya, dan untuk materi kita juga akan masuk di bahasan al-maddu wal qasr. Ini agak panjang pembahasannya, bisa beberapa seri ya. Pembahasan mad itu adalah pembahasan yang paling banyak dan kompleks dalam pembahasan ilmu tajwid. Baik, sebelum tutup ada yang mau didiskusikan? Tafadhalu. Baik, kalau tidak ada. Baru pertama ikut Ustaz. Ya, Karena boleh baru Bu. WA-nya. Jadi untuk hukum-hukumnya masih ada kekurangan untuk saya. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Ya semuanya ikut di sini, insya Allah juga sama-sama belajar ya. Jadi tidak harus yang sudah mahir ya. Seperti Bolena nih, saya saksi buat beliau. Beliau awal-awal banyak koreksi tapi istiqomah, alhamdulillah ya Bu. Ini bisa lebih baik gitu ya. Terus yang lain juga dulu ada juga peserta yang awal-awal ikut terus masih kurang, pas rutin ngaji kita bantu koreksi lebih baik gitu. Gak apa-apa ya, yang penting istiqomahnya aja tuh ya, yang sulit yang banget tantangan itu istiqomah. Apa namanya? Insya Allah untuk sesi talaki mandirinya saya akan prioritaskan buat 3 peserta yang rutin ya, yang saya tahu berarti Pak Wahyu, Bu Rena, dan Ummu Hudhaifi ya. Tapi nanti kuotanya saya beri itu kurang lebih ada 10 orang ya, itu cakupan ikhwan dan akhwat, maksimal 10 orang. Nanti saya akan buat pengumuman dulu, waktunya tentunya tidak di hari Sabtu pagi, jadi di luar waktu ini menyesuaikan yang saya atur waktunya, tapi prioritasnya insya Allah untuk Pak Wahyu, untuk Ummu Hudhaifi, dan untuk Bu Lena ini prioritas utama yang akan dimasukkan dalam slot talaki mandiri. Ini sekali lagi saya sampaikan ini gratis ya, tidak ada pungutan biaya atau apapun ya. Jadi silakan dimanfaatkan nanti ya. Tapi nanti kalau misalnya 3 orang ini ada yang tidak mengambil, berarti kuotanya menambah gitu ya. Jadi ada yang kosong, silakan. Jadi ini pilihan juga ya buat Pak Wahyu, buat Bu Rena dan Ummu Hudhaifi. Kalau mau diambil silakan, kalau tidak mengambil. Berarti kalau 3 orang ini ngambil, saya tinggal 7 kuota gitu ya, 7 kursi gitu ya untuk talaki begitu ya, setengah juz, bukan 1 juz, setengah juz, karena yang setengah juz awal ayat 1 sampai ayat 74 itu sudah sesi sebelumnya. Sekarang berarti kurang lebih 75 sampai akhir juz 1 ya. Seperti itu begitu ya. Tolong ditunggu, insya Allah hari ini saya usahakan dibuat informasinya dan disebar di grup Dars. Nanti akan diberikan batas waktu untuk konfirmasi. Itu saja. Demikian, sallallahu nabiyana Muhammadin, subhanakallah bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Pak Ustaz. Barakallahu fiik.